ada bagian kita lah. Tapi pada akhirnya kita harus mengaku bahwa kita ada di sini hari ini karena Tuhan memanggil kita. Bukan karena kita ngeresponilah apalah. Saya tidak percaya takdir, setiap kita punya respon hati, setiap kita juga punya pilihan bebas. Tetapi kita nggak boleh sok-sokan berkata, aku ada di sini karena pilihanku. Nggak bisa, bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15 katakan, aku yang memilih kamu. Berkati hubungan kami dengan Tuhan, dan berkati hubungan setiap rumah tangga dengan cara yang baru ya Bapa. Supaya kami semua menemukan ya Tuhan, koneksi dan hubungan yang dari Tuhan. Agar setiap kami sungguh-sungguh bertumbuh dewasa dalam iman. Tuhan berkati kerohanian kami. Buat kami bertumbuh pada siang hari ini. Ke arah Kristus, yes, ke arah Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, sampaikan sabdamu melalui mulut hambamu ketika Bible study ini. Berikan clarity atau kejelasan sehingga kami semua bisa mengerti, memahami, merenungkan firman. Dan kami bisa memperoleh sesuatu kami bawa pulang menjadi bekal 5 roti 2 ikan untuk pemakaian Tuhan dan penyertaan. Bapa terima kasih, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk, beritahu kanan kirinya, senang melihat Anda. Puji Tuhan. Silakan duduk ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab-kitab terpendek di Alkitab. Meskipun semua kitab-kitab yang saya bahas ini hanya berfasal satu. Hanya satu fasal saja. Tapi setiap ibadah saya nggak bisa selesaikan. Kitab terpendek ternyata pendek bukan berarti minoritas. Pendek itu kualitas. Kata demi kata, ayat per ayat itu ada rema yang ajaib dari Roh Kudus yang menyingkapkan firman. Dan ketika dia lakukan itu terjadi keajaiban dalam kehidupan kita. Saya dorong jemaat, jangan ketinggalan satu pun dari ibadah. Saya tahu mungkin habis ini Anda ada acara keluarga. Gak semua orang bisa mendobel ibadah. Tapi usahakan, dicicillah 1 minggu itu kan 7 hari. Setelah 6 hari kita ke gereja lagi. 1 hari 1 pun Anda akan dapat semua. Apalagi pesan gembala. Ada rema yang tiada duanya. Saya menyampaikan di ibadah pertama pagi tadi dari surat Yohanes kedua. Ditulis kepada seorang ibu artinya apa? Lalu berikutnya surat Yohanes yang ketiga terhadap Gaius. Saya panjang lebar cerita Gaius yang misterius ini. Who is he? Dan bagaimana dia sangat relevan dengan kehidupan kita. Dan Tuhan mengajari kita agar kita itu punya reputasi yang baik. Dan saya ajarkan di sana bagaimana reputasi yang kita miliki itu bisa jadi berkat luar biasa dalam kehidupan orang lain. Nanti Anda dengar sendiri. Dan kebaktian berikutnya Yudas part 1, 2, and 3. Yudas kita buka, ini bukan Yudas Iskariot. Yudas ini adalah saudara Yesus. Kitab Yudas itu sebelum Wahyu. Mari kita buka bersama-sama Yudas pasal yang pertama. Saya bacakan beberapa ayat, berhenti lalu saya jelaskan, ambil catatan, kita akan belajar firman. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Berhenti di situ, pendahuluan. Di sini ada sebuah salam dari Yudas. Sebagai orang Kristen kita sudah berapa tahun menjadi anak Tuhan, apalagi yang dari lahir, gak boleh bingung ya. Ini kitab Yudas bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak tulis Injil, tidak tulis Alkitab. Ini Yudas siapa? Yudas ini adalah the half brother of Jesus. Kenapa half brother? Kenapa bukan saudara cer? Sama mama, tetapi Yesus tidak lahir dari sperma. Di Matius 13, nggak usah dibuka, 55-56, dijelaskan ketika Yesus di Nazaret pelayanan, mereka semuanya
menggumun dalam hati. Siapa orang ini? Who is he? Oh dia, bukannya ayahnya tukang kayu ya? Ibunya namanya Maria dan saudara-saudaranya kan kenal, kita semua tahu itu neighbor, itu tetangga. Bukankah saudaranya itu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan juga di ayat 56 dikatakan bahwa saudara-saudara perempuannya pun kita mengenalnya. Berarti Tuhan Yesus dari pernikahan Maria dan Yusuf si tukang kayu itu, ketika mereka bersetubuh setelah Yesus dilahirkan, muncul anak-anak. Minimal ada 6. Di ayat 56, saudara-saudara perempuan kata majemuk. Jadi Tuhan Yesus punya saudara perempuan, punya sisters. Tapi ada 4 brothers, 4 saudaranya. Namanya Yakobus. Kalau menurut urutan enggak tahu si sisternya itu yang di belakang mengekor atau yang lebih besar, tua, enggak dituliskan silsilahnya biasanya di Alkitab. Di zaman itu hanya laki-laki yang dipasang namanya, perempuan mengikuti zaman dulu ya. Jadi dari sini saya bisa ambil kesimpulan dari 4 brothers of Jesus, saudara Yesus ada 4. Itu yang tertua namanya Yakobus. Ini bukan Yakobus murid Yesus ya, anak Zebedeus. Jangan bingung, itu Yakobus dan Yohanes, anak halilintar. Ini Yakobus adalah saudara Yesus. Yakobus yang menulis kitab, Yakobus itu loh. Ya, Ibrani Yakobus. Kalau Anda baca di area di Perjanjian Baru, nah Yakobus itu adalah saudara Yesus, anak Maria dan Yusuf. Lalu ada 2 saudara Yesus yang tulis 1 kitab masing-masing di dalam Alkitab. Yang satunya Yudas ini. Yudas ini. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Kenapa saya jelaskan ini? Saya ada poin di sini. Dan jadi dari 4 saudara Yesus ini, yang laki-laki ya, yang perempuan ada 2 minimal entah berapa, pokoknya majemuk. Si bungsu dan si sulung masing-masing menjadi hamba Tuhan. Mereka jadi full timer lah. Mereka menjadi pastor, menjadi preacher. Menjadi tokoh-tokoh gereja awal. Karena keduanya baik Yakobus dan Yudas menjadi tokoh Kristen dan salah satu pemimpin gereja yang utama di Yerusalem, gereja mula-mula. Mengingatkan khotbah saya yang lalu tentang 12 rasul bahwa Tuhan Yesus itu suka memanggil saudara dalam satu visi. Tanya pada dirimu sendiri, di mana keluargaku, di mana saudaraku, di mana papa mamaku, di mana anakku, di mana keponakanku. Meskipun kerajaan Tuhan itu bukan KKN keluarga, tetapi Tuhan itu selalu memanggil orang-orang yang berkenaan dengan kita. Penginjilan itu tidak dimulai dengan ke ujung bumi dulu. Penginjilan itu dimulai dari rumah kita. Karena itu kita harus mengerti panggilan kita, panggilan Tuhan atas hidup kita. Karena kita mau menjadi seperti Kristus, ya belajar dari Yesus. Saudara Yesus pun satu-satu kena loh. Si sulung dan si bungsu jadi hamba Tuhan. Yang tengah 2 itu namanya khusus. Yang satu Simon itu bukan Simon Petrus, itu yang ketiga. Setelah Yakobus yang disebut adalah Yusuf. Kalau bahasa Indonesianya Yusuf. Kalau bahasa Inggrisnya Joseph. Beda, bukan Joseph, tapi Joseph. Kenapa? Joseph itu artinya Yusuf Junior. Anak pertama harusnya pakai bukan marga ayahnya, semua anak pakai marga papa. Tapi anak pertama harus nama pertama ayahnya. Makanya Yohanes Pembaptis itu perkecualian. Kok ada nama Yohanes, papanya Zakaria? Anak pertama ke 1 itu harus tidak boleh punya nama sendiri. Itu harus nama ayahnya atau nama kakeknya. Makanya di silsilah Yohanes Pembaptis itu enggak ada di atas-atas Zakaria itu yang namanya Yohanes. Satu lagi yang khusus adalah Yesus. Nama itu diberikan oleh Gabriel. Enggak ada, seharusnya namanya Yoses atau Yusuf Junior. Harusnya Yesus, tapi Yesus tidak boleh dikasih nama Yusuf. Yesus harus dikasih nama Yesus. Karena Gabriel kasih nama itu dari Allah Bapa. Oke? Masih ikut sama saya nih, siang-siang bisa mikir ya? Ajak mikir sedikit supaya kita bertumbuh pengetahuan dalam firman. Gak jadi bayi terus. Tapi Yesus dikasih nama khusus. Makanya itu anak berikutnya sekalipun sulung namanya Yakobus. Gak dikasih nama Yusuf.
Mereka masih sungkan sama Bapak. Jangan nyerempet lah. Jadi anak berikutnya juga dikasih jarak. Tetap namanya Yakobus. Turun lagi anak ketiga. Yesus itu anak Bapak. Anak mereka yang asli dari persetubuhan adalah Yakobus itu yang sulung. Yakobus itu adiknya Yesus. Lalu dikasih jarak. Baru setelah itu masuk ke anak ketiga. Dikasih nama Yusuf. Joseph atau Yusuf Junior. Sama Tuhan itu harus ada rasa sungkannya. Gak boleh SK. Sok kenal, sok dekat. SKSD. Ya, gak boleh. Tuhan itu raja. Sana mesti ada sungkannya. Yusuf cara dia ngasih nama anaknya aja dari silsilah, dari tradisi Yahudi. Saya bisa lihat dia sungkan kasih nama langsung Yakobus itu. Namanya dia tetap merasa ngalah, nggak bisa anakku yang berikutnya memang dari persetubuhanku, memang dari pernikahanku, tetapi tetap aku akan menghargai dari Yesus itu nggak ada sidik jariku. Yakobus tetap aku kasih nama Yakobus. Anak sulung dikasih nama Yakobus, nggak seharusnya begitu. Kalau anak saya mestinya ya, anak cowok mestinya yang sulung yaitu Jeremy, meskipun dia anak kedua harusnya dikasih nama Philip Junior atau Jeremy Philip Mantova. Enggak tuh, kalau kita nggak ada tradisi itu. Coba lihat sama Tuhan itu ada rasa sungkannya. Sama Tuhan itu harus ada rasa sungkannya. Kita gak boleh terlalu biasa sama Tuhan. Dan Tuhan itu bukan biasa. Tuhan itu luar biasa. Datang ke ibadah kita juga harus ada rasa sungkannya. Datang sama Tuhan itu. Nah, nanti kalau pas doa berkat kita juga harus ada rasa sungkannya. Bukan rasa sungkan sama gembala. Sama Tuhan gembala agungnya. Kalau kita tahu di zaman-zaman kerajaan dulu itu orang-orang kalau keluar aja dari ruangan itu nggak berani. Kalau di hadapan raja itu keluarnya itu, makasih raja Tuhan berkati, lalu habis itu begini, nggak berani memunggungi. Mereka tuh pulangnya, kalau rajanya di depan, begini. Sekarang masih ada tuh, abdi di Solo, di mana, begitu. Kita mesti harus hati-hati, bukan liturgi. Kalau kita ibadah itu cetusan hormat pada Tuhan. Datang pun kita lebih early. Siapkan hati, pulang. Jangan tergesa-gesa pergi. So what kalau antri? Karena kita itu mengekspresikan worship kita itu bukan pada nyanyi-nyanyian. Worship kita itu pada attitude sikap kita. Belajar dari Yusuf. Luar biasa kasih nama anaknya itu loh. Dan Yesus punya saudara namanya Yudas. Yudas ini yang bungsu. Dua-dua menjadi pemimpin-pemimpin utama di Yerusalem. Nah, kapan mereka itu terima Yesus? Nah ini uniknya, saya jelaskan hubungan keluarga sekarang ya, relationship in a family. Waktu mereka masih muda, Yesus masih muda, mereka masih kecil. Mereka kan juniornya. Mereka gak percaya Yesus. Coba kalau ada baca di Injil, kitab Injil, di Yohanes. Mereka bahkan ngece kokonya. Bang, abangnya. Lu kalau mau terkenal, malah sok kasih nasihat. Mereka lupa diri kali, sekalipun Yesus itu jelmaan Allah menjadi manusia, kepenuhan Allah di dalamnya. Mereka kok gak ada rasa sungkan, mentang-mentang Yesus bisa capek, bisa keringatan. Mereka itu lu kasih saran, emangnya mereka siapa? Dasar orang gak percaya. Bahkan Alkitab mengatakan bahkan saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Sampai kapan? Nanti saya jelaskan. Suatu hari Yesus khotbah aja sampai mamanya, ibunya pun Maria kan menyimpan di hati. Tapi Maria kan belum bisa menyelami apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidupnya. Dia tahu Yesus ini bayi ajaib, tapi apa yang terjadi padanya kan Maria belum tahu. Nanti ujungnya dia akan mengerti ketika dia melihat putranya yang sulung itu disalibkan. Ada pedang menusuk hati seperti yang dinubuatkan di bait suci ketika Yesus diserahkan. Dan waktu itu saudara-saudaranya semuanya kasih saran. Saya bisa bayangkan tuh Yakobus ngomong gitu, Yoses, Yusuf, lalu habis itu Simon yang bukan Petrus, lalu habis itu adik kecilnya Yudas pun ikut-ikutan. Iya kok, gitu aja. Kalau mau terkenal ke Yerusalem, lu kalau mau terkenal ke Jakarta. Gini loh, buat konten, biar viral. Ngasih saran yang duniawi. Dia berkata kamu harus ke Yerusalem kalau mau terkenal. Semua nabi terkenal harus ke situ. Yesus diam aja gak gubris mereka. Yesus cuma kasih satu komentar. Yesus tidak kasar. Bagi kamu selalu ada waktu. Waktuku belum tiba. Bukan Yesus itu wibawanya. My time hasn't come. For you there's always time. Dia gak marahi adik-adiknya. Dia gak kasih sumpah serapah.
Lalu setelah itu Yesus diam-diam pergi pada akhir perayaan Pondok Daun. Di situ dia berdiri, Yohanes 7 dan berkata, barang siapa haus dan percaya pada kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Ingat ya, Yesus ke Yerusalem tapi bukan atas dasar saran mereka. Lalu saudara-saudaranya semuanya nih sangat duniawi dan kedagingan. Kapan mereka bertobat? Setelah Yesus bangkit dari maut. Sebelum dia diangkat. Persis di transisi waktu 40 hari itu. Setelah Yesus diangkat ya. Maksudnya setelah Yesus bangkit dan diangkat. Dalam transisi 10 hari itu mereka bertobat. Yaitu antara Yesus diangkat ke sorga. Sampai Pentakosta 1 minggu lebih 3 hari kemudian. Yaitu 10 hari. Di situ saudaranya bertobat. Buktinya di Kisah Para Rasul pasal 1. Gak usah dibuka. Dikatakan di dalam judulnya di Alkitab kita, Rasul-Rasul Menanti, di situ tertuliskan bahwa siapa aja murid Yesus yang turut antri untuk terima Roh Kudus, ditulis di sana semuanya 11 rasul ada kecuali Yudas Iskariot. Lalu di kalimat terakhir, di perikop ayat Rasul-Rasul Menanti itu, dituliskan bahwa demikian pula dalam pertemuan di loteng itu terdapat Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka itu baru percaya pada Yesus setelah Yesus dibangkitkan, naik ke sorga. Sebelum itu mereka tidak percaya. Betul ada orang susulan itu ada. Makanya kita itu mesti sabar-sabar sama keluarga kita. Sabar sama saudaramu, sabar sama anakmu, sabar sama orang tuamu. Semua udah Kristen kecuali satu, sabar dulu. Kita juga harus sabar sama tetangga kita, teman kita. Memang ada berkat susulan, katakan amin. Ada orang-orang yang datangnya terbelakang. Ada orang-orang yang datangnya telat, namun bagi Tuhan tidak terlambat. Makanya jangan cepat give up sama orang, gampang menyerah. Sebab Tuhan belum selesai dengan dia. Bahkan ketika kita mau menyerah atas hidup kita aja, tiba-tiba dapat firman, I'm not done, aku belum kelar denganmu. Kalau ada orang jatuh, angkat dia. Tuhan belum selesai sama dia. Kalau ada orang tersesat, tegur dia, arahkan. Siapa tahu dia dengarkan. Kalau enggak, doakan. Enggak usah tunggu. Selalu layani yang sudah ready, yang sudah siap dulu. Tapi jangan pernah hapus mereka dari kitabmu. Tuhan aja masih kasih ruang kosong RSVP untuk reservasi. Di kitab kehidupan ada spasi untuk nama Anda atau nama orang itu. Don't give up. Memang akan ada orang-orang yang telah datang. Saya sampai hari ini masih menerima bukan hanya kabar, kadang-kadang langsung terima orangnya. Orang ini dulu begini, dulu benci Tuhan, lalu sekarang. Bahkan bukan hanya tentang Tuhan Yesus, tentang gereja. Wah, dulu sangat anti dengan gerakan GMS, tapi sekarang. Saya sampai hari ini loh masih. Ibadah-ibadah sebelum ini saya masih menerima orang-orang yang tiba-tiba membelot dari tempat yang salah. Lalu kembali ke jalan yang benar. Saya masih terima, inilah kakaknya lah, siapalah orang tuanya. Sekarang bergabung, sekarang mau membangun visi Tuhan. Tidak ada kata terlambat, katakan kanan kirinya, tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Buktinya orang yang telah datang, jadi tokoh di Yerusalem. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu kalau Tuhan bekerja, katakan amin. Tapi yang terdahulu, hati-hati jaga diri. Jangan sampai nanti Anda jadi yang terkemudian alias terbelakang. Janganlah kita itu malas dan lengah. Jangan kita merasa kuat. Jangan merasa hebat. Jangan-jangan nanti kelinci itu tertidur di tengah-tengah perlombaan. Kura-kura melampaui dia di garis finishnya. Jangan merasa diri sendiri sudah lompatan imannya. No one is safe dalam arti itu. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Tapi nobody, tidak boleh ada orang yang play it safe. Tidak boleh ada orang yang merasa safe. Kalau dia malas berdoa, malas mencari Tuhan. Saya pelajari di sini cerita tentang Yudas. Saya menemukan sesuatu yang indah. Bahwa ini orang ya, terlambat datangnya. Tapi Tuhan Yesus pakai dia. Tapi ada sesuatu yang lebih memukau bagi saya. Lanjutin ayat 1. Dan Yudas, what? Hamba Yesus Kristus. Tunggu. Kita gampang menyebut dia Tuhan. Karena kita gak pernah lihat Tuhan Yesus. Kita gak pernah hidup bareng. Kita
Kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus capek, terlelap tidur. Jadi gampang untuk kita bisa menerima firman, Allah Israel tak pernah tertidur maupun terlelap. Tapi bagaimana kalau Yesus selama 33,5 tahun, 30 tahun paling tidak sebelum jalan misi, tinggal bersama dengan adik-adiknya, mereka lihat Yesus ngorok. Karena Tuhan Yesus juga manusia 100%. Di samping Yesus 100% Allah. Gak gampang. Nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya. Karena kita melihat dia apa adanya. Yesus gak pernah berdosa, jadi gak ada batu sandungan. Tapi mereka lihat Yesus itu, Yesus makan. Pernah Yesus melihat Yesus itu berlumuran debu, keringat. Yesus haus, tertidur pulas. Mungkin sebagai manusia tetap mendengkur, mungkin bukan karena jantungnya, tetapi mungkin bisa jadi nafasnya. Waktu tidur kan bisa nafas. Atau gigi kita bisa kerak juga bisa kan. Yesus tidak mengalami perkecualian terhadap pengalaman-pengalaman sehari-hari manusia. Mereka lihat itu pada kokonya. Terus tiba-tiba sekarang berkata, dalam suratnya dia tulis begini tentang dirinya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Jangankan Yesus, manusia aja sulit kok. Kalau tiba-tiba bersaudara, salah satu di antara mereka jadi gembala. Kakak adiknya juga gak gampang. Gak mungkin tiba-tiba panggil pastor, itu gak mungkin. Gak mungkin. Adikku kok. Kokoku kok. Kakak rohani lain, adik rohani lain, anak rohani lain. Tiba-tiba, gak mudah. Makanya pas Yesus berkhotbah, gak gampang buat Maria. Yesus punya khotbah mulai kontroversi bagi Farisi. Dia mulai ketar-ketir sebagai mama. Naluri ibu keluar. Ditulisi surat loh itu. Mungkin gak surat ya. Tapi berita kabar dari mulut ke mulut. Karena mereka gak bisa masuk. Karena penuh itu rumah. Di Kapernaum akhirnya sampailah kabar ke Yesus. Mamamu dan saudara-saudaramu, adik-adikmu di luar sana nunggu. Mau tahu gak Yesus jawab apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan kehendakku. Di situ Tuhan buat satu boundary. Buat satu perbatasan. Ibu, aku menghormatimu sebagai mamaku. Tapi when I'm in the anointing of the Holy Spirit, waktu aku berada di dalam urapan Roh Kudus, waktu aku berada dalam urapan Allah, gimana ya? Coba saya taruh dalam kata-kata yang pas ya. Waktu aku berada dalam urapan Allah, aku miliknya Allah. Bukan milikmu mama. Saya mau ngomong apa? Ini apa hubungannya dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih. Hubungan Anda dengan keluarga Anda yang natural itu berkat dari Allah. Tapi berkat pertama. Setelah itu Anda lahir baru kan? Setelah itu Anda disedot dalam visi untuk membangun kerajaan Allah di bumi kan? Jangan berhenti sampai hubungan alami. Temukan hubungan berikutnya. Anda lahir baru berarti harus ada hubungan baru di antara keluarga Anda. Jangan menilai lagi, itu adikku, itu mamaku, papaku segalanya. Temukan satu hubungan baru. Dalam keluarga saya dan istri saya punya 3 anak. Vanessa, Jeremy, Warren. Tapi kami berusaha untuk menciptakan hubungan yang baru. Seperti Yudas memiliki hubungan yang diperbaharui dengan kokonya. Dengan abangnya Yesus. Sampai pada titik dia tahu diri. Memang aku adiknya, dia kokonya. Tapi dalam hal Tuhan, dia Tuhanku, masterku, aku hambanya. Nah ini kita gak bisa tiru. Gak bisa kalau ada orang keluarga kita berkata, akulah hambanya Andrew. Gak cocok ya, karena kita semua adalah hamba Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Yang ini gak bisa ditiru sih, ini gak bisa terjadi lagi. Tapi minimal, kita belajar menghargai. Saya belajar menghargai anak saya sebagai CGL. Hubungan saya dengan Warren, anak saya yang paling kecil, ya, bukan lagi sekedar ayah, papa, dan anak. Itu iya, percayalah, itu terus terjadi. Saya didik putra saya. Tapi saya punya sebuah newfound respect atau sebuah respect baru yang saya miliki, bahwa hubungan saya dengan Warren bukan hanya hubungan father and son, tapi hubungan saya adalah I'm his pastor. Saya pastornya dia. Dia jemaat saya. Itu membuat saya lebih respect, artinya saya gak bisa punya 2 dunia. Bagaimana saya hidup? Saya harus hidup di hadapan seorang jemaat yang tinggal di rumah saya. Dan saya gak melihat dia sebagai anak kecil.
Kamu tahu apa? Saya respect dia sebagai seorang CGL. Anak saya ini pemimpin kelompok sel di Eagle Kids. Dia juga member, dia itu punya 2 CG lebih sibuk dari saya ya. Satu CG dia CGL, di satu CG lagi yang lebih tua, koko-kokonya di AOG dia member, dia sponsor. Saya melihat dia sebagai CGL. Hubungan itu indah. Temukan hubungan itu di keluargamu. Jangan berhenti sampai father and son, mother and son, husband and wife. Jangan. Temukan hubungan seperti Yudas menemukan hubungan baru dengan kokonya, dengan abangnya, Yesus Kristus. Beda loh itu. Saya dan istri saya, suami istri iya. Tapi kami juga saling respect, artinya sama-sama dalam ministry, dia punya karunia, saya punya karunia, saling melengkapi. We are a senior pastor couple. Kalau saya pergi ke gereja, kantor saya di sini, saya bawa tasnya, kertas kerja dia karena saya laki-laki. Saya bawain tas saya sendiri, tas saya 2, besar-besar, 2. Lalu kita masuk kantor pisah, kantor dia, kantor saya. Saya belajar untuk saling respect, sesama leader. Ada waktunya kita sebelum bicara secara informal, kita duduk dan bicara tentang visi dan apa yang harus kita lakukan. Besok ketemu sama siapa, meeting apa segala. Janganlah suami istri itu hanyalah suami istri. Temukan hubungan yang baru. Dalam Kristus ada hubungan tambahan. Temukanlah yang namanya your spiritual relationship. Temukan hubungan rohanimu. Karena Anda adalah seorang makhluk rohani. Kalau Anda tidak lahir baru, cukup suami istri. Kalau Anda tidak lahir kembali, cukup ayah, ibu, dan putra-putri. Tapi kalau Anda dilahirkan baru oleh Roh Kudus, pasti hubungan itu juga akan ikut. Pasti ada sesuatu yang terbuka, yang sebelumnya tidak ada, yang tidak dimiliki oleh ordinary family atau keluarga biasa yang di luar sana. Temukan itu dalam gereja. New relationships in your home. Amin. Saya dengan anak saya, Jeremy, saya merasa sekarang dahulu kala dia anak kecil selalu ikut saya. Saya masih ingat dulu waktu saya berkhotbah di New York, belum ada GMS di sana. Saya lagi visit ke situ di gereja-gereja tertentu. Aduh, saya terganggu, anak masih kecil kan. Dia itu tuh main game gitu loh. Namanya dia main game, kan itu boleh main game biar dia anteng gitu ya. Masih kecil banget, masih kecil. Tapi bedanya gini, waktu saya khotbah, dia selalu gitu. Jadi, aduh saya terganggu. Saya bilang sama dia, waduh. Tapi sekarang saya merasa bicara sama dia, saya seperti bicara seorang hamba Tuhan ke seorang hamba Tuhan. Ada sesuatu, bukan hanya saya ke dia, dia merasa sesuatu. Dia merasa, ini not only my father, he's my pastor, he's my leader. Kadang-kadang ya terus terang jangan bilang sama dia, semoga dia gak nonton di jam berapa nih, lagi tidur. Kadang-kadang saya bisa juga curi khotbahnya. Dia khotbah ngomong, kok kamu dapat pewahyuan, mungkin deliverynya saya lebih pengalaman cara menjabarkan. Cuman kan dia punya pewahyuan tuh saya gak bisa lihat, spion saya tuh spion kiri, dia spion kanan. Kok bisa kamu punya gitu, itu bukan dari, ya memang dia belajar teologi, tapi saya rasa itu juga perlu eksplorasi sendiri ya. Terus dia ngomong gini, waduh bagus ya. Maminya bercanda bilang, sudah Der, jangan cerita lagi sama Dedi. Nanti tiba-tiba dikhotbahkan sama Dedi. Kamu buyar, belum dikhotbahkan sudah gak jadi khotbahmu. Bercanda. Ya kan, mereka suka satu keluarga bully saya. Saya merasa dari dulu mengganggu saya waktu lagi khotbah di New York. Sampai saya tuh jewer, dia bukan jewer sungguh. Saya bilang, jangan gitu lain kali. Masih kecil. Sekarang bisa memberi input sama saya. Nanti 2 minggu lagi, saya tunggu sih karena semua doa untuk kucing kan. Anak saya Vanessa sekolah film. Sudah bantu dengan multimedia bersama-sama satu tim bikinkan laporan kemenangan yang notabene biasanya laporan kemenangan itu terprediksikan. Begini selesai begini. Nanti Anda lihat sendiri 2 minggu lagi. Itu ada sidik jarinya anak saya, Vanessa yang bantu. Waktu saya dikasih, boleh nggak Dad begini? Saya berkata, wow, you've made my world different. Thank you, saya punya respect. Good job. Hubungan saya juga berubah dengan anak. Misalnya sebelum saya khotbah, mereka terus, Dad boleh doakan nggak?
Anak saya yang kecil, kemarin sebelum saya khotbah AOG 2 kali, minggu ini, weekend ini, saya khotbah 7 kali. Di mobil didoain, Tuhan Yesus berdoa untuk Daddy supaya diberi kekuatan, supaya apa yang dibicarakan, yang diucapkan itu jemaat bisa ngerti. Dia ngerti loh. Kalau saya bicara kadang-kadang jemaat gak ngerti. Newfound respect. Tapi sekalipun gitu kalau dia salah ya tetap tak marahi, saya jadi papa tetap. Coba rindukan. As for me and my house, bersama keluargaku melayani Tuhan segalanya. Kalau ke bergereja, jangan hanya beribadah bersama, melayani bersama. Miliki kerinduan untuk menemukan hubungan rohani di dalam rumah tangga Anda. Hubungan yang tidak pernah ada, dan hubungan yang tidak ada di situ, tapi di sana karena Anda lahir baru, dan karena Anda betul-betul dimuridkan dalam gereja. Jangan puas, itu joy-nya lain, sukacita, sungguhan, saya beritahu. Yudas memperoleh sesuatu yang baru. Dulu dia hanya punya koko, punya abang, punya seorang mas. Sekarang dia punya, kalau Yudas beda ya sama kita, dia punya seorang Tuhan. Dia nggak panggil, dari Yudas, adiknya Yesus Kristus. Nggak ditulis begitu. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Mungkin dulu Tuhan Yesus pada waktu belum bangun, itu adik paling kecil kan ini Yudas, paling nakal sekali. Mungkin Tuhan Yesus siapa tahu didudukin sama dia perutnya. Bangun ko, ayo, iya main kuda-kuda. Kan Yesus paling tua. Sekarang dia berkata, kalau ketemu Tuhan Yesus, kalau ketemu secara dalam penglihatan, dia pasti akan berlutut dan berkata, Tuhanku, ya Allahku. Bagi kita gampang, bagi Yudas susah. Paham maksud saya? Tidak segampang itu. Saya sendiri merasakan tidak mudah. Misalkan dengan keluarga siapa-siapa, tidak gampang loh. Om, tante, sepupu semuanya. They have known me. Anda tidak. Mereka kenal saya. Tahu dari dulu kecilnya gimana. Tidak gampang untuk di call you pastor. Tidak harus mereka memanggilmu pastor. Tapi sekarang saya belajar sesuatu di sini bahwa ketika hubungan baru itu terbuka akan ada berkat baru yang akan mengalir dalam hubungan itu. Saya berharap Anda mengerti ini. Baru ayat 1. Bisa lanjut ya? Tangkap ya ini ya. Berdoa hari ini dalam ibadah ini. Lord, aku berdoa supaya kami suami istri menemukan hubungan baru itu. Supaya kami menemukan hubungan baru itu dengan anak-anak dan sebagainya. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus berhenti di sana. Ada 3 kriteria. Siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang Kristen kepada siapa Yudas menulis surat ini. Kepada mereka, orang-orang Kristiani yang terpanggil, yang dikasihi. Lalu terus lompat, yang dipelihara. Definisi Kristen sejati. Yudas akhirnya memahami. Kristen sejati adalah orang yang terpanggil. Katakan terpanggil. Orang yang dikasih, katakan dikasih. Yang ketiga, orang yang dipelihara, katakan dipelihara. Oke, sekarang saya jelaskan. Kalau terpanggil kita semua tahu bahasa Inggrisnya called atau panggilan. Memang menjadi Kristen itu panggilan. Melayani Tuhan itu panggilan. Tapi jangan pernah lemparkan ke Tuhan. Wong aku udah dipanggil, kok yakin sana ada dipanggil. Kalau Anda sekarang menyadari pentingnya melayani, berarti Anda terpanggil melayani. Tinggal mau melangkah atau tidak. Dan kalau itu diutarakan ke telinga Anda, tinggal Anda mau memutuskan mendengarkan atau tidak. Sebenarnya jadi Kristen itu adalah panggilan. Bukan berarti kalau orang binasa itu karena Tuhan tidak memanggilnya. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Pasti Tuhan kasih kesempatan, tapi orang itu nggak mau aja alias menolak. Menolak terus-menerus akhirnya binasa. Tetapi sekalipun kita itu punya bagian tersendiri, kita itu ada bagian kita lah. Tapi pada akhirnya kita harus mengaku bahwa kita ada di sini hari ini karena Tuhan memanggil kita. Bukan karena kita ngeresponilah apalah. Saya tidak percaya takdir, setiap kita punya respon hati, setiap kita juga punya pilihan bebas. Tetapi kita nggak boleh sok-sokan berkata, aku ada di sini karena pilihanku. Nggak bisa, bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15 katakan, aku yang memilih kamu. Jadi menjadi Kristen itu panggilan.
Hari ini just the fact, Anda lahir dalam keluarga Kristen aja itu sendiri sudah jelas Tuhan memanggilmu. Dan kalau Anda hari ini bukan orang Kristen, lalu teman-teman Anda sekelilingnya orang Kristen dan membawa Injil ajak Anda ke gereja, Anda harus curiga Allah sedang mengetuk pintu. Misalnya Anda bukan anak Tuhan, tiba-tiba just satu anak mudanya terima Yesus, lalu mulailah dia berdoa bagi keluarga Anda, ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Menjadi Kristen itu panggilan. Bergereja juga panggilan, seperti yang saya katakan. Saya tidak bisa gandolin kaki Anda datang, saya juga tidak bisa gandolin kaki Anda untuk pergi. Anda ada di sini mau bertumbuh, tergerak, Anda rindu menemukan keluarga, dapat visi, tiba-tiba bisa nangkep, bisa ngerti. Anda melihat buah pemakaian Allah, penyertaan Tuhan, dikasih saudara seiman, kasih komunitas, kasih keluarga dalam Kristus. Itu panggilan. Anda berada di gereja mana itu panggilan Tuhan. Makanya itu gak boleh semerta-merta seenaknya, wah mau pindah-pindah, mau cabut-cabut. Gak bisa, panggilan Tuhan itu harus ada rasa sungkannya. Keluar masuk kita dalam pengembalaan itu harus dalam penyertaan, bukan karena konflik. Itu panggilan. Jadi kita harus mengerti bahwa kita itu melayani itu juga panggilan. Called, kepada mereka yang terpanggil. Lalu kata yang dikasihi dalam Allah Bapa itu sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya sanctified. Bukan dikasih itu dicintai, dikasih dalam Allah Bapa itu artinya dipisahkan. Jadi seperti anak favorit. Yang lainnya oleh Yusuf dikasih makan satu porsi, Benyamin adiknya dikasih 2. Yang lainnya dapat gandum, tapi di dalam gandumnya, di karung gandumnya Benyamin dikasih piala emas baginda. Anda itu dipisahkan, bukan hanya dipanggil. Orang Kristen yang berhenti sampai panggilan, itu bukan Kristen tenan. Karena Kristen pasti diproses Tuhan. Jadi coba saya sekarang kembalikan definisi yang betul. Kristen itu bukan KTP, Kristen itu bukan ke gereja. Gereja itu posnya, Kristen itu prosesnya. Kalau Anda tidak mau diproses sama Tuhan, berarti Anda anak gampangan. Tidak favoritnya Raja. Kata dikasih dalam Allah Bapa itu, dikasih itu artinya seperti anak emas, anak kesayangan. Lu dipisahkan dari teman-temanmu kalau perlu kehilangan teman. Demi supaya berkenan. Kata sanctified itu artinya holy. Sanctified itu, kata holy dalam Alkitab, kudus itu bukan gak pernah buat salah. Kata suci di Alkitab itu artinya set apart atau dipisahkan. Misalnya, mobil ini besok papa bawa keluar kota, papa sudah isi bensin. Sudah lapi semua, besok di luar kota ada acara, papa mau mobilnya itu bersih, papa mama mau pergi. Anak-anak, di rumah ada 2 mobil, bahkan ada 3 misalnya. Jangan jamah mobil A. Mobil ini sanctified, dikasih oleh papa. Papa mau pakai besok hari, keluar kota. Tolong jangan disenggol, dilihat pun jangan. Kalau Anda tidak punya kesaksian itu dan tidak ada bukti bahwa Anda hidupnya digitukan sama Tuhan, you may be not a Christian. KTP ya, you're not a Christian. Saya ini dicing sama Tuhan Yesus. Dulu saya marah, sekarang saya bangga. Kenapa ini tidak boleh? Ini tidak boleh. Bukan masalah boleh nggak bolehnya, manusia itu kan julingah, sukanya lihat nggak boleh. Padahal kalau kita melihat, bukan nggak boleh dilihat. Mobil itu bukan nggak boleh disenggol. Mobil itu mau dipakai sama ayah. Anda harus bisa melihat, aku ini mau dipakai sama Tuhan. Bukan aku aja. Perjanjianku ini akan diturunkan ke Ishak Yakubku. Ini adalah perjanjian iman yang diturunkan. Yakub itu sama Tuhan diproses lewat Laban. Karena Yakub yang turunkan Mesias nanti. Mesias tidak dari keturunan Ismail. Mesias tidak dari keturunan Ismail tapi dari keturunan Ishak. Bukan dari keturunan Esau tapi keturunan Yakub. Anak cucu Anda mau keturunan siapa? Yakub atau Esau? Ishak atau Ismail, you pilih Anda Ishak atau Ismail. Dan Tuhan akan mengeluarkan sumur dari Yakub. Apa yang Yakub gali? Sumur itu sampai nanti di Samaria masih ada orang minum dan menimba airnya. Orang Samaria masih hidup dari situ. Belum lagi ada keturunan Yakub yang berhenti di sumur nenek moyangnya yang punya perjanjian dengan Allah. Sang Mesias sendiri berkata, kamu minum dari sumur ini,
sumur nenek moyangku secara jasmani, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari sumur ini, aku keturunan Yakub. Tapi aku adalah anak Allah. Kau minum dari airku, kamu tidak akan pernah haus. Ribuan tahun kemudian, sumur itu masih membual, masih mengalir dengan berkat. Itulah hasilnya orang yang dicing sama Tuhan. Yakub sang nenek moyang. Dipelintir sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan, sama Allah. Allah Yehova, Allah Yahweh di perjanjian lama. Dipelintir itu. Sampai gulat sama Tuhan. Sampai bergelut sama Tuhan. Sampai sing-sing pagi hari. Menyingsing pagi hari sampai fajar. Sampai subuh maksudnya. Sampai begitu. Kalau Anda tidak diproses Tuhan, Anda berhenti sampai call. Terpanggil saja, aku terpanggil di sini. Lalu tidak berbuat apa-apa. I don't think you are a true Christian. I'm sorry to say. Sebab Anda tidak dikasih. Kalau yang tidak dikasih berarti anak gampang. Kata anak gampang itu nggak enak. Should I say it or not? Pakai ejaan aja ya, saya nggak suka mengutarakannya meskipun itu adalah bahasa Inggris. Tetapi jadi bahasa sumpah serapah soalnya. Anak gampang itu sinonim dengan artinya sama kalibernya dengan BITCH. Jangan disebut. Anak anjing geladak. Dan Tuhan berkata, siapa yang kudisiplin, dia anak tenan. Yang tidak, dia anak gampang. Kata anak gampang itu tidak mudah untuk kita cerna. Kata-kata itu sangat-sangat vulgar. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, untuk masuk ke kerajaan Allah itu tidak mudah. Free memang. Tetapi ikut Yesus itu tidak gampang. Saya beritahu dulu upfront. Waktu Yesus ngajar gini di Galilea, 400 dari 412 muridnya meninggalkan dia. Saya harap lewat khotbah saya jam 1 ini tidak tiba-tiba di sini tinggal 12 orang. Tapi kalau memang harus ya nggak apa-apa. Saya mulai dengan 12 itu, kita akan menangkan seluruh bumi. Daripada 400 tapi tidak ikut Yesus. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, Pastor Philip, ikut gereja ini, gerejanya yang dipimpin oleh pastor ini nggak gampang ya. That's right. Makanya itu kalau ada orang-orang yang berkata kita narik-narik orang segalanya itu, silakan dengar khotbah saya. Is it easy to be part of this church? It's not. Saya tidak membangun tentara. Saya membangun Navy SEAL untuk Tuhan. 1 juta murid besar. Targetku pada zaman itu 300 juta populasi Indonesia saja. 1 juta itu gagah perkasa semuanya, itu bukan jumlahnya. Orang lihat lubang donatnya, saya melihat donatnya. 300 juta di Indonesia saja, berapa miliar di dunia. We are building disciples. Murid. 1 juta murid. Bukan orang biasa. Makanya itu firman yang saya berikan tough. Beda dengan kalau saat teduh bersama itu kan good news. Kabar baik. Saya berikan itu orang makan. Tapi kalau orang mau berhenti sampai vitamin ya tidak apa-apa. Tapi di gereja kita stick. Di sini kita kasih protein. Sebab saya rindu melihat Anda tidak berhenti di Abraham. Saya lihat Abrahamnya. Saya menunggu Ishak Anda. Saya menunggu Yakubnya. Saya menunggu Yusufnya. Kami ingin melihat anak cucu keturunan Anda satu-satu menjadi keturunan orang benar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Call, terpanggil, lalu dikasih dalam Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Kata dipelihara di situ preserved. Definisi Kristen dalam bahasa Inggrisnya called, sanctified, preserved. Terpanggil, sanctified itu terpisahkan, terpelihara. Ada satu lagu yang waktu dulu saya di sekolah minggu, lagu Inggris begini nanti saya terjemahkan. Gak pernah dengar kan? Banyak lagu saya memang tidak terdengar. Aku punya hidup baru. Kalau ada orang tanya, ada apa denganmu saudaraku? Beritahu mereka bahwa saya selamat, saya sudah diselamatkan. I am saved. I'm saved. Water baptism, apa? Jadi lupa saya. Saya sudah diselamatkan. Saya dipisahkan, sanctified. Holy Ghost filled, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis airkan, dan Yesus senantiasa ada dalam pikiran. Kira-kira lagu sekolah minggu itu adalah lagu yang lucu. Melodinya pun, tetapi penuh makna dan arti. Itulah garis besar DNA orang yang percaya. Kristen sejati adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan.
Lalu orang yang diproses, dipisahkan dari dunia dan cara hidupnya dan berpikir yang salah. Yesus selalu ada dalam pikirannya. Dan dia masuk dalam rencana Allah. Saya berdoa di dalam nama Yesus agar Anda semuanya hari ini mengerti, kita semua mengerti panggilan kita. Ayat 2. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Kata rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu, saya jelaskan nanti. Tapi mari kita fokus dulu dengan kata melimpahi. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya ditambahkan kepadamu, kan lebih masuk akal. Tidak. Yudas berkata, kamu itu terpanggil, kamu itu dikasih dalam Allah Bapa, dan kamu dipelihara untuk Yesus Kristus. Maka rahmat, damai, sejahtera, dan kasihnya akan melimpah atasmu. Kata limpah di sana, melimpahi di sana, bukanlah tambah-tambahan, bukanlah additional. Kata melimpahi di situ adalah multiplikasi. Kalau ayat 1b tadi singular atau tunggal, kata tunggal. Kamu terpanggil itu satu, dikasih dalam Allah Bapa satu, dipelihara satu. Lalu tiba-tiba dimultiplikasikan, saya kasih arti dan maknanya. Tidak ada orang Kristen dipanggil untuk dirinya. Waktu saya baca kata melimpah di sini, saya ingat 5 talenta. Setiap kita yang diselamatkan itu adalah 5 talenta. Maksudnya, tidak ada satupun di antara kita jadi orang Kristen supaya kita sendirian selamat. Never on God's mind. Kalau sampai kita percaya itu, kita belum paham hati Bapa. Setiap kita yang diselamatkan, itu selalu Tuhan pikirkan 5 talenta. Setiap anak Tuhan yang telah terpanggil, yang diproses sama Tuhan, yang dipelihara, itu adalah untuk 5 orang lainnya. 1 daripadamu mengalahkan 1000 musuh, 2 berlaksa-laksa. Berarti setiap orang Kristen itu punya panggilan dalam DNA. Bahwa ketika engkau diselamatkan pada hari engkau selamat, Tuhan sudah memikirkan 5 orang di dalam hidupmu, kemungkinan besar dimulai dari keluarga Anda, rumah Anda, orang terdekat. Yang akan diselamatkan bersama Anda, karena Anda, sesudah Anda. Itu arti kata melimpah. 1 times 5. Saya percaya Tuhan itu punya rencana. Kata rahmat di sana artinya selamat. Mercy, salvation. Kata damai sejahtera di situ artinya damai dengan Allah. Rekonsiliasi, appeasement, reconciliation. Kata kasih di sana adalah God's saving love. Kasih yang menyelamatkan bumi. Kasih, rahmat, damai sejahtera melimpah atasmu. Berarti bukan 1 porsi. Tidak ada orang Kristen yang dilahirkan baru dengan urapan 1. Anda itu diurapi dengan urapan 5. Cuman untuk bisa menemukan potensi itu dan menggalinya, Anda tidak bisa sendirian. Kita baca beberapa ayat lagi, semoga sampai ayat 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berhenti sebentar, ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia mulai bicara kepada gereja. Yudas ini adiknya Yesus Kristus. Sementara aku bersungguh-sungguh nulis pada kamu tentang keselamatan kita bersama. Dia mau menulis tentang keselamatan. Mana? Kok bisa keselamatan kita bersama sih? Gimana ya? Keselamatan kita bersama. Loh, memangnya kalau saya selamat, keluarga saya nggak usah terima Tuhan, mereka selamat? Enggak. Keselamatan itu pribadi, personal. Tapi Yudas ngomong di sini, aku mau nulis sama kamu tentang keselamatan kita bersama, dalam bahasa Inggrisnya common salvation. Common salvation. Keselamatan bersama, bukan bareng-bareng diselamatkan. Saya diselamatkan tepatnya September 1992. Kakak saya, adik saya, keluarga saya diselamatkan di hari yang berbeda. Bisa di hari yang sama, detiknya berbeda. Keselamatan kita bersama itu artinya kita tidak dipanggil setelah diselamatkan untuk sendirian. Untuk selamat sendiri.
untuk mempertahankan dan mengerjakan keselamatan sendirian. Disinilah salah konsep kekristenan Amerika. 70% dari orang Kristen di Amerika, survei membuktikan mereka tidak ke gereja. Dan mereka mengaku mereka fine-fine saja, it's okay. Karena orang Amerika kan pinter-pinter. Sekarang tidak kurang-kurang di internet. Apalagi ini adalah hasil survei polling zaman dulu loh ya. Sekarang mungkin jauh lebih, mungkin bisa jadi 80-90%. Why? Kalau Eropa udah jangan bilang, Eropa itu sudah kandas. Ada sih 1-2 gereja bagus luar biasa. Saya pun pernah khotbah di sana sebelum ada GMS di situ jauh hari. Tapi nggak bisa mewakili. Kerohanian di situ tuh kering luar biasa. Perlu misionaris dari timur sekarang, dari Asia. Kalau Amerika kan masih ada harapan harusnya. Tapi semakin pupus. Karena zaman dulu belum ada internet. Orang nggak bisa lihat aja pengkhotbah-pengkhotbah. Mereka bisa shopping dengan mudah. Window-nya banyak, itu window shopping sekali klik, semua khotbah ada di sana. Cuman mereka nggak mau ke gereja. Karena mereka nggak percaya keselamatan kita bersama. Mereka hanya percaya keselamatan itu sendiri-sendiri per orang. Good, memang the act of saving, grace of the saving, pada waktu Tuhan menyelamatkanmu, membawa darah Kalvari itu Roh Kudus membawa kepadamu, itu pribadi betul. Tapi Allah tidak pernah menjadikan itu destinasi, itu permulaan kita. Tujuan kita tuh bersama, common salvation. Common salvation, dengan kata lain, Anda kan kandas, Anda bisa diselamatkan dengan sangat mulia hari itu. Anda jalan sendirian seperti Kristen di Amerika, cepat lambat, you akan kandas. Tanpa Anda menyadari, pasti. Bukan karena kita tidak bisa bergantung pada Tuhan sendiri, tapi memang Tuhan tidak pernah takdirkan kita untuk sendirian. Doa Bapa kami pun, the Lord's Prayer pun bunyinya Bapa kami yang di dalam sorga. Jangan diganti Bapakku yang di sorga. Bapa saya. Gak bisa. Kita itu bertumbuh bersama, itu sudah maksud ilahi. Common salvation, keselamatan kita bersama. Dan Amerika 70% belum ada internet. Sekarang sesudah ada internet mungkin sudah lebih. Coba Anda lihat mereka kalau ditanya, I can survive, aku bisa bertahan sendiri. Coba sekarang lihat negaranya. Mana akhlaknya yang paling parah? WC lambang laki yang pakai rok. Dan juga yang berkata belum ditentukan ada di mana. Coba lihat sekarang perampokan siang-siang hari di California. Nyantai aja ngambil tas toko apa. Begitu aja langsung pergi. Pakaian, grocery. Semuanya kena. Kalau memang negara itu dominasi Kristen, kenapa negara jadi begitu? Itu namanya powerless Christianity. Waktu Anda cabut dari semua kalkulasi, yang namanya church life kau cabut. You only have individual Christians. Dan itu bukan kerajaan Allah. Itu ICU-nya Christianity. Kenapa kalau Anda bisa membangun kerajaan Allah, Anda puas dengan selang ke masing-masing tangan? Saya rasa disinilah hilang. Kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menuliskan kepadamu. Dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan, lihat lagi majemuknya, kepada orang-orang kudus. Tidak individualistis. Di ayat 3 dijelaskan bahwa keselamatan kita bersama dan disampaikan kepada orang-orang kudus. Allah tidak menyampaikannya secara pribadi privat. Meskipun Injil diterima secara pribadi, tetapi visi tidak diterima secara pribadi. Tujuan tidak diterima secara pribadi. Jangan harapkan dengan mendengar khotbah pengetahuan bertambah, hidupmu akan berbuah. Tidak akan terjadi. Makanya itu pesan buat semua yang online. Saya tidak ngomong gini karena gereja kita tidak kurang jemaatnya. Tidak. Saya bicara tentang jemaat dari gereja manapun juga. Kembalilah ke gerejamu. Nggak bisa Anda cuma online doang. Nggak bisa. Orang Amerika udah coba. Lihat bobroknya kekristenan sekarang di negara Paman Sam. You see it. They tried it. Jangan mengikuti sesuatu yang sudah terbukti. Terbukti bukan kehendak Allah. Aku menulis tentang keselamatan kita bersama.
yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ada firman yang tidak akan Tuhan wahyukan ketika kita mendengarkan pesan yang sama namun sendirian. Tapi ketika kita bersama, pesan itu Tuhan kupas untuk hidupmu. Itu bukan dari penjabaran pengkhotbah, tapi dari pengurapan korporat. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Kalau Anda klik sendiri, klik dengar gitu, puji Tuhan. Lain cerita kalau Anda sakit, lain cerita kalau Anda tidak bisa. Lain cerita kalau Anda bepergian. Tetapi kalau Anda cuma klik atas dasar pilihan, Tuhan tidak akan singkapkan. Seriously. Ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan. Tidak disingkapkan. Karena itu saya ingin mendorong setiap orang. Udah lewat pandemi udah lama. Go back to your churches. Kembali ke gereja-gerejamu. Karena Tuhan punya rencana keselamatan bersama untuk Anda. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dan Tuhan hendak berbicara, masih menyampaikan kepada orang-orang kudusnya. Amin, Bapak Ibu, jemaat. Praise the Lord ya. Oke, terakhir dengan ini saya selesai. Ayat 4 dulu, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada dasarnya saya nggak usah jelaskan, tapi ayat 4, Yudas merasakan ada sebuah bahaya yang mengincar umat Tuhan. Kalau Anda melihat di film-film hewan, kalau ada lembu Afrika itu yang menjauh, apalagi kalau dia agak sakit dan lemah atau kijang, atau itu loh wildebeest apa itu ya, yang kayak lembu tapi ininya ada tanduknya itu. Dan kalau ada yang memisah, biasanya di situ mereka akan menjadi rawan, akan menyusup ini dan itu. Menyelusup, artinya dikata menyelusup, masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu. Dan kata menyelusup itu creeping. Creep itu artinya merangkak masuk, kamu tidak terasa. Anda tidak merasa sampai akhirnya orangnya masuk beneran. Cara iblis masuk kepada orang Kristen yang sendirian adalah cara yang sangat subtle bahasa Inggrisnya. Seperti submarine. Waktu dia keluar, ujung nuklir sudah di depan. Saya tidak ngomong ini untuk menakuti, ini firman. Bahwa saya sendiri sebagai hamba Tuhan, kerohanian saya fine. Saya tidak bisa survive, saya dan keluarga saya, tanpa gereja. Saya minta yang di Amerika yang mendengarkan ini, saya harap kalau Anda orang Amerika beneran mendengarkan ini, mungkin pakai translation di YouTube kita ada yang klik English. Go back to your church please. Setiap kita harus kembali. Tuhan belum pernah menceraikan dan tidak akan menceraikan mempelai wanitanya, yaitu gereja lokal. Go back to your church, serve God's purpose, layani tujuan Allah di sana. Anda boleh punya pelayanan tambahan, tapi itu sifatnya vitamin. Tetap visi itu tidak Tuhan letakkan di tangan pengusaha. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan untuk memulai gerejanya. Memang gereja tidak sama mulanya, semua beda-beda story-nya. Anda punya roh kudus dalam diri Anda bisa membedakan tahu, Anda bisa tahu yang mana dengan banyak doa. Risetmu akan membuahkan hasil. Di gereja mana Anda dituntun, itu panggilan, berbuahlah di sana. Hari-hari ke depan, setan akan menargetkan putra-putri kita. Gereja adalah tudung Allah. Masalahnya gereja nggak sempurna. Kalau gereja nggak sempurna, Anda di situ sempurnakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kepada orang-orang kudus menyelusup itu creeping, artinya merangkak masuk. Saya kasih simpelnya kepada Anda. Di sini Alkitab mengatakan kita harus berjuang untuk mempertahankan iman. Terakhir dengan ini katakan berjuang untuk mempertahankan iman. Oke, berjuang untuk mempertahankan iman itu apa? Kata berjuang di sana itu artinya wrestling continually atau bergulat terus-menerus. Jadi kekristenan itu tidak bisa sekali lahir baru. Kekristenan itu selamatnya sekali, nggak berkali-kali. Oke, kita enggak, keselamatan kita itu bukan by instalasi. Enggak ya, sekali selamat. Tuhan betul-betul menyelamatkan kita. Kita harus percaya. Tuhan itu nggak pernah pelin-pelan. Namun demikian, pergumulan kita akan terus datang. Yang namanya peperangan rohani tidak akan berhenti. Disitulah kita butuh saudara seiman. Tetap berjuang, kata berjuang di situ bukanlah berjuang sendirian. Di sini artinya wrestling continuously. Christian struggles are real, atau pergumulan orang Kristen itu nyata dan kita tidak bisa menang sendiri. Christian struggles. Kita harus berjuang untuk mempertahankan iman bersama dengan orang kudusnya. Saya titip,
Di gereja ini, gereja kecil, gereja besar tidak bisa orang-orang itu dilindungi dari mimbar. Mimbar ini set standar. Tapi orang-orangnya yang melakukan standar itu. Saya punya pesan sebagai gembala sidang tahun-tahun ke depan. Waktu Anda tertanam di gereja ini, jangan perhatikan dirimu sendiri. Pasti Anda akan diperhatikan. Don't worry. Miliki orientasi konotasi yang berbeda sejak khotbah saya. Perhatikan saudara seimanmu segereja dulu. Belajar menaruh diri di posisi apa yang bisa aku lakukan untuk membantu. Nanti lihat ya tahun-tahun ke depan. Hidupmu sendiri akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Christian struggles are real. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Cara kita berjuang untuk mempertahankan iman gimana? Saya kasih 3 poin sederhana aja. Saya nggak siapkan PowerPoint-nya, tulis-tulis sendiri ya. Ini sekedar tambahan ya, meskipun kita berjuang bersama-sama, saya kasih Anda PR pribadi juga. Bagaimana caranya kita berjuang dalam iman kita, untuk mempertahankan iman kita. Ya, yang pertama, kita bisa memperjuangkan iman kita, mempertahankan iman kita dengan cara yang positif. Positif, gimana caranya positif? Dengan cara bersaksi, melakukan sesuatu. Misalnya, what can I do for you? Itu positif, itu sikap hati yang positif waktu datang ke gereja. Kita datang ke gereja itu sama dengan ke rumah pesta pernikahan anak domba Allah. Meskipun nanti pestanya sungguhan itu di sorga, tapi di bumi ini sudah ada bayang-bayangnya. Kalau kita datang ke gereja itu attitude kita bukan gini loh, what can this church do for me? Itu so pasti, jangan berdoa, apa yang gereja ini bisa lakukan untuk saya? Apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya? Kalau datang ke gereja itu, ke rumah pesta itu harus begini, Lord, what can I do for you? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini bersama gereja ini untuk Tuhan? Itu ya. Positif, ganti vibe-nya, diganti arusnya dari diri kepada umat. Keselamatan bersama. Kita tidak boleh hidup bagi diri sendiri, barang siapa mempertahankan nyawa malah kehilangan. Makanya ubah dengan positif, dengan bersaksi, dengan melayani, melakukan sesuatu, ayo memberi diri, aku mau kontribusi, aku mau ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Yang kedua, dengan cara negatif. Nah, cara negatif, iya. Ini negatif yang baik. Negatif. Kalau nggak percaya, misalnya ada orang di sini cek CA-nya atau kankernya. Apa ada kanker di badannya. Jangan anti dengan kata negatif. Orang yang nggak ngerti, yes, ma aku positif. Seneng dia. Kalau cek cancer, positif itu berarti ada kankernya. Negatif itu bagus. Untuk tes-tes begitu. Kalau negatif, rayakan dengan keluarga. Papa bebas kanker. Atau enggak ditemukan kanker sama sekali. Yang namanya mempertahankan iman dengan cara negatif itu caranya gimana? Hindari apa yang salah. Orang Kristen harus pintar ini. Di dalam hidupmu bersama harus saling menajamkan, bukan saling menjatuhkan. Misalnya kalau ada teman tiba-tiba curhat. Gosip tapi di sana yang dengar yang enggak. Yang di sana dengar yang nggak berkepentingan, apalagi ada baby rohani, bukan kita tutupi dosa, enggak. Ada hal-hal tertentu kalau memang perlu diadres, perlu kita tindak lanjuti. Tetapi kita juga harus berhikmat. Anda harus bisa mempertahankan iman. Kalau Anda lihat sekeliling Anda, perhatikan orang lain, kira-kira gimana? Belajar peka, jangan mikir diri sendiri. Ini nggak baik buat ini baru Kristen. Ini dulu begitu dia itu dari kepahitan, kok sekarang tiba-tiba Anda bisa dengan negatif boykot langsung berkata, sorry, nanti kita ngomongnya private. Kalau perlu nanti saya barengin kamu untuk ketemu sama orang yang bersangkutan. Ini saya rasa gak perlu denger nih semuanya. Gak perlu denger. Nah begitu caranya kita menajamkan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita juga bisa mempertahankan iman, memperjuangkan dengan cara negatif, in the negative sense. Memboykot sesuatu, no. Ketika kita diajak bersalah, melakukan suatu kesalahan, kita harus berkata tidak. Saya suatu hari di pesawat, saya nonton karena pesawat agak panjang, saya nonton itu loh, Die Hard, Bruce Willis itu loh. Karena saya kan suka yang action gitu, tapi kan ada sedikit darah-darahnya itu ya. Wah, bukan saya suka yang gitu ya, bukan saya kekerasan, bukan. Cuman saya suka yang seru gitu loh. Satu building gak bisa kalahkan dia gitu loh. Tapi waktu saya mau lihat itu, di situ ada anak kecil. Duduk di sebelah sini, saya tuh di pinggir jendela situ, dia ada di tengah. Saya lihatin terus, aneh itu anak itu.
Lu punya TV sendiri kok liatin TV-ku? Ayo kita semua kayak gitu kan? Saya lihat pertama awal-awal, toh gak denger kan? Dia liatin terus seru. Bagi saya sih gak apa-apa, saya tahu semua itu makeup artis ya. Ada batasnya lah, saya sudah ada dosisnya. Kalau lebih dari itu yang gimana ya saya enggak. Dia liatin terus. Ya memang gak urusanku ya, dia bukan orang Indonesia kok. Anak orang barat gitu ya. Terus, nah saya gak bisa lah, saya jadi hamba Tuhan gak bisa cuti. Jadi orang Kristen gak bisa cuti, di pesawat pun kita harus mikirkan. Disinilah saya rasa saya bisa bersaksi dengan cara yang negatif. Saya bisa boykot TV saya ganti. Saya ganti film yang saya nonton apa waktu itu. Dokumentari soccer atau apa. Aduh ya saya turun kelas. Saya sukanya action jadi soccer. Jadi itu pun gak ada basket. Jadi saya cari apa yang ada. Saya suka olahraga saya lihat. Ya sudah. Udah saya lihat ya. Puas. Nonton soccer sana. Mangkel aku ya. Itu berapa jam masih 5 jam sisanya. Saya nonton soccer. Mau nonton Die Hard gak bisa. Tapi saya rasa kita juga bisa gitu mempertahankan iman. Meskipun dia bukan orang beriman. Saya tidak perlu. Iman saya harus tanggung jawab sama Tuhan. Kalau ada anak kecil di sekeliling saya harus mikir. Kita bisa mempertahankan iman di dunia kerja kita. Di tempat kita sehari-hari dengan cara yang negatif. Boykot sesuatu. No. Oh sorry. Aku gak mau denger yang gini. Sorry. Tak, kalau kamu memang punya niat baik, tak antar. Orang mau marah, mau apa, saya negatif. Kalau saya sedang bersaksi dengan cara negatif, saya siap dinegatifi, gak apa-apa. Karena saya akan positif di mata Tuhan. Terakhir, dengan cara praktis. Praktis ini gak perlu banyak bicara. Cara kita mempertahankan iman adalah dengan menjadi example atau menjadi teladan. Living it out atau menghidupi imanmu. Dengan cara begitu, orang lain akan terinspirasi. Nanti suatu saat waktu Anda buka mulut, kabarkan Injil, orang akan mendengarkan dengan senang hati. Nggak tentu mereka terima hari ini. Tapi kalau Anda yang bicara, mereka akan mempertimbangkan. Mungkin hari esok mereka akan menerima. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga saya dalam Kristus, jemaat yang terkasih. Tanamkan ini. Anda punya tanggung jawab bukan cuma di gereja. Waktu Anda pulang kembali ke kehidupan sehari-hari, Anda harus jadi saksi. Dengan cara positif, negatif, atau cara praktis. Siap-siap untuk buka mulut dan tuntun orang pada Kristus. Sebab Anda tidak pernah diselamatkan untuk diri Anda. Setiap Anda punya urapan di mata lenta. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Jemaat yang diberkati oleh Kristus. Pulanglah membawa berkat sambil mengangkat tangan. Terimalah dari Allah Bapamu, dari Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertaimu. Dalam segala hubungan rumah tangga, biar hubungan yang baru dimunculkan oleh Tuhan. Pulanglah membawa PR, tapi kuasa yang akan menggenapi setiap janji. Pulanglah membawa sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Love you. Selamat siang.